Febri? Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak Febri yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, ketua kelas apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir Ibu. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk kelas. Terima kasih kepada kalian yang masih senantiasa untuk mengikuti kelasnya Ibu untuk hadir pertemuan hari ini. Oke, baik, karena hari ini kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya, di mana pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang pencemaran air, dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum itu Ibu mau tanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah melihat atau mengamati seseorang yang membakar sampah? Kira-kira keadaan seseorang yang membakar sampah itu seperti apa? Banyak polusi, asap. Kira-kira dari aktivitas tersebut kalian merasa terganggu atau tidak? Terganggu. Ya, baik. Kalian pasti merasa terganggu ya kan? Nah, jadi dari yang tadi telah Ibu tanyakan kepada kalian mengenai seseorang yang membakar sampah, keadaannya seperti apa, dan kalian merasa terganggu atau tidak, itu akan masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu tentang pencemaran udara. Nah, materi kita hari ini tentang pencemaran udara dengan tujuan pembelajaran. Mungkin salah satu anak bisa membacakan untuk kita semua, atau Ibu silakan. Atau Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pencemaran udara dan macam-macam pencemaran udara, serta peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab pencemaran udara dan cara menanggulangi pencemaran udara dengan mencari literatur yang tepat. baik, terima kasih kepada apa yang telah membacakan untuk kita semua tentang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pencemaran udara dan macam-macam pencemaran udara, serta peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab pencemaran udara dan cara menanggulangi pencemaran udara dengan mencari literatur yang tepat. Nah, sebelum Ibu masuk pada pengertian pencemaran udara, kira-kira ada yang tahu tidak pengertian pencemaran udara itu apa? Udara yang tercemar. Ya, udara yang tercemar. Betul. Jadi pengertian pencemaran udara itu yaitu menurunnya kualitas udara sampai pada batas yang mengganggu kehidupan. Jadi dengan kata lain yaitu pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung substansi yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Nah, berikutnya yaitu macam-macam pencemaran udara. Nah, macam-macam pencemaran udara ini terbagi atas dua. Yang pertama, pencemaran udara primer, dan yang kedua pencemaran udara sekunder. Nah, untuk yang pencemaran udara primer ini, dia disebabkan langsung oleh sumber pencemarnya. Misalnya aktivitas pembakaran sampah seperti yang tadi sudah ditanyakan kepada kalian, kan sudah mengamatinya. Nah, itu merupakan salah satu dari pencemaran udara primer. Nah, sedangkan untuk yang pencemaran udara sekunder ini, yaitu reaksi yang terjadi dari pencemaran udara primer. Nah, untuk yang pencemaran udara sekunder ini, dia reaksi-reaksi dari yang pencemaran udara primer di atmosfer. Nah, itu tuh nanti terjadinya pembentukan ozon, di mana ini zat-zat seperti karbon dioksida dan juga karbon monoksida itu dia mengumpul di atmosfer atau di udara. Nah, untuk lebih memahami tentang materi pencemaran udara, Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan. Namun sebelum itu mungkin kalian bisa membagi dalam dua kelompok supaya Ibu bisa bagikan LKPD-nya. Silakan bergerak untuk membagi di dalam kelompok. Baik, sebelumnya mohon perhatian sebentar ke depan. Di sini kalian bisa menulis identitas, yaitu nama anggota kelompok kalian. Terus di lembar sebelahnya itu kalian bisa men-scan barcode yang telah Ibu taruh di dalam LKPD kalian masing-masing. Nanti kalian menonton sebuah video yang telah Ibu taruh di dalam barcode ini untuk kalian bisa menjawab soal di lembar selanjutnya, yaitu mengenai faktor penyebab
Waktu pengerjaan kalian 5 menit, silakan mengerjakan. Baik, Ibu. Baik. Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu meminta salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, jadi dari barcode yang telah kami scan dan videonya sudah kami tonton, di sini kami mendapatkan faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama yaitu membakar sampah, yang kedua itu asap kendaraan bermotor, yang ketiga itu asap rokok, dan yang keempat itu asap vulkanik akibat gangguan gunung meletus. Yang kedua itu dampak dari pencemaran udara. Itu yang pertama ada gangguan sistem pernapasan, yang kedua ada efek dari rumah kaca, dan yang ketiga ada polusi udara. Yang terakhir cara mengatasinya adalah yang pertama dilakukan reboisasi, yang kedua mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan yang ketiga menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Oke, baik. Tadi teman-teman kalian telah mempresentasikan mengenai faktor penyebab pencemaran udara, dampak pencemaran udara, dan juga cara mengatasi pencemaran udara. Nah, untuk Ibu akan memberikan kalian penguatan mengenai apa yang telah kalian kerjakan tadi, yaitu tentang faktor penyebab pencemaran udara, dampak pencemaran udara, dan juga cara mengatasi pencemaran udara. Nah, faktor penyebab pencemaran udara itu dia terbagi atas dua. Yang pertama aktivitas alam, dan yang kedua aktivitas manusia. Nah, untuk yang aktivitas alam ini itu bisa dari kotoran-kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini dia mengandung gas metana, di mana ini dapat memicu kenaikan suhu bumi, di mana nantinya akan terjadi pemanasan global. Nah, selain itu juga bisa dari ini meletusnya gunung berapi, itu bisa menyebabkan menjadi faktor penyebab pencemaran udara dari aktivitas alam itu. Nah, untuk yang kedua itu aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini bisa beragam dan sangat banyak, itu seperti menggunakan kendaraan bermotor, membakar sampah, ataupun asap pabrik dari aktivitas kita yang sering kita lakukan sehari-hari. Nah, untuk yang berikutnya yaitu dampak pencemaran udara ini itu dia terbagi atas 4. Yang pertama untuk kesehatan, yang kedua tumbuhan, yang ketiga efek rumah kaca, dan yang keempat itu rusaknya lapisan ozon. Nah, untuk yang kesehatan ini seperti yang tadi sudah Ibu tanyakan kepada kalian, bahwa polusi udara atau pencemaran udara ini dapat mengganggu kesehatan kita, terutama pada sistem pernapasan. Nah, untuk yang kedua ini yaitu tumbuhan. Nah, dari meletusnya gunung berapi itu dia memunculkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini juga dapat berakibat pada hujan asam. Dari situlah nanti tumbuhan-tumbuhan yang terkena hujan asam itu dia akan mati atau akan rusak. Nah, yang berikutnya itu efek rumah kaca. Nah, kalau untuk efek rumah kaca ini dia konsentrasi gas karbon monoksida atau konsentrasi gas karbon dioksida yang terjadi akibat aktivitas alam ataupun aktivitas manusia itu dia akan berkumpul di atmosfer, dan itu dia akan memicu peningkatan suhu bumi, di mana nanti suhu bumi akan memanas dan akan terjadi pemanasan global. Nah, yang terakhir itu adalah rusaknya lapisan ozon. Nah, rusaknya lapisan ozon ini dipicu juga dari yang efek rumah kaca, di mana tadi kan sudah dijelaskan bahwa itu terjadi peningkatan suhu bumi atau terjadinya pemanasan global. Nah,
pemanasan global itu nanti akan menyebabkan rusaknya lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini adalah lapisan yang melindungi kita dari sinar matahari. Nah, jika lapisan ozon ini rusak, maka kita akan terpapar sinar matahari secara langsung dan itu akan berakibat pada kesehatan kita seperti pada kulit kita yang nanti bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit kanker kulit dan lain sebagainya. Nah, untuk cara mengatasi pencemaran udara ini itu Ibu berikan 3 contoh, di mana yaitu menggunakan energi terbarukan, dan yang kedua itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan yang ketiga itu ada reboisasi. Jadi untuk yang menggunakan energi terbarukan ini kita bisa menggunakan energi seperti matahari, air ataupun angin untuk mengganti aktivitas kita yang sehari-hari kita menggunakan sebuah alat ataupun sebuah jasa yang nantinya itu sebenarnya akan menyebabkan polusi dan itu akan berdampak pada lingkungan. Tetapi ketika kita menggunakan energi terbarukan ini, kita akan mengurangi dampak yang terjadi tentang pencemaran lingkungan dan kita bisa menggunakannya secara berkala dan itu tidak akan menghabiskan uang ataupun kita tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk menggunakan energi terbarukan ini, dan dia akan terus-menerus ada selama alam kita ini kita jaga terus-menerus. Nah, untuk yang kedua yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ini kita bisa menggunakan alternatif lain seperti kita berjalan kaki ataupun kita bersepeda supaya asap-asap dari kendaraan bermotor ini tidak memenuhi jalanan sehingga kita tidak perlu merasa sesak nafas ataupun batuk serta sakit-sakit yang terjadi pada sistem pernafasan kita. Nah, untuk yang terakhir yaitu reboisasi. Nah, reboisasi ini penting di mana kita tahu bahwa lingkungan kita atau alam kita ini sudah banyak pohon-pohon yang ditebang untuk membangun sebuah gedung atau membangun sebuah lahan perumahan. Jadi diharapkan untuk kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah rusak ataupun gundul untuk kembali meningkatkan oksigen yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada salah satu anak yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya Ibu. Oke, silakan Chandra. Baik, untuk kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama yaitu pengertian pencemaran udara yaitu menurunnya kualitas udara sampai pada batas yang mengganggu kehidupan, dan bagian berikutnya itu macam-macam pencemaran udara terbagi atas 2 yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder, dan faktor penyebab pencemaran udara terbagi menjadi 2 yakni aktivitas alam dan aktivitas manusia. Dan dampak pencemaran udara yaitu kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Cara menanggulangi pencemaran udara adalah menggunakan energi terbaru, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan melakukan reboisasi. Baik, benar sekali kesimpulan dari Chandra yang boleh menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu simpulkan kembali bahwa pada pembelajaran kali ini kita telah belajar tentang pencemaran udara, di mana pencemaran udara adalah menurunnya kualitas udara sampai pada batas yang mengganggu kehidupan. Nah, pencemaran udara ini terbagi atas 2 yaitu pencemaran udara primer dan yang kedua pencemaran udara sekunder. Nah, yang berikutnya yaitu faktor penyebab pencemaran udara ini terbagi atas 2 yaitu aktivitas manusia. Nah, dampak yang terjadi itu yaitu pada kesehatan, bagi tumbuhan, efek rumah kaca, dan juga rusaknya lapisan ozon. Nah, cara mengatasi dampak pencemaran udara ini bisa kita menggunakan energi terbarukan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan juga kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah rusak dan gundul. Oke, jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini ada satu pesan Ibu yaitu let's work together to maintain pollution free air for a better future. Jadi mari kita bekerja bersama-sama untuk menjaga lingkungan ini, untuk menjaga udara ini, untuk terus bersih dan terus nyaman bagi kita penghuni di bumi ini, dan tidak hanya untuk kita saja, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian sebuah kuis untuk memberikan kalian penguatan lebih lanjut lagi. Jadi silakan siapkan kertas dan bolpen kalian. Silakan disiapkan. Baik Ibu. Sudah Ibu.
Oke, nomor 1 soalnya yaitu apa yang disebut dengan pencemaran udara? Sudah? Sudah Ibu. Nomor 2, sebutkan faktor penyebab pencemaran udara. Oke, soal yang terakhir yang ketiga. Bisa tolong Belum diulang, Ibu, Ibu? belum. Oke, yang kedua itu sebutkan faktor penyebab pencemaran udara. Sudah? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Oke, yang ketiga yaitu sebutkan cara mengatasi pencemaran udara. Apa Ibu? Yang ketiga soalnya yaitu sebutkan cara mengatasi pencemaran udara. Oke, soal pengerjaan ya anak-anak. Baik, Ibu. Terima kasih Bu. Oke, baik anak-anak, apa kalian sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu silakan kumpulkan kuis kalian, jawaban dari kuis kalian dan juga LKPD yang tadi telah kalian kerjakan. Baik Ibu. Terima kasih. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita di dalam doa. Iya Ibu. Iya Ibu. Oke, silakan. Iya. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita menyerahkan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak yang telah memimpin kita di dalam doa. Oke, baik, pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Tugasnya Ibu nanti akan kirimkan ke ketua kelas dan kerjakan kalian nanti kumpulkan di minggu yang akan datang. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih anak-anak.